Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan nama saya Daud Kala, kelas T602. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kita, yaitu dengan mata kuliah sistem terdistribusi dengan membuat aplikasi lelang. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya, di mana yang pertama ada saudara Anugrah Sarul Ramadan, kemudian ada Andi Amar bin As, dan yang terakhir Nur Hayati. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang lelang online, yaitu di mana lelang online ini menciptakan sebuah platform yang inovatif dan mudah digunakan, baik itu bagi pembeli maupun penjual. Secara umum juga proyek ini sangat sederhana, dan kami ini ingin memberikan pengalaman lelang yang transparan dan efisien untuk semua penggunanya, di mana kita akan menampilkan bagian awalnya, yaitu di mana di sini terbagi menjadi dua kategori, di mana ada buyer dan penjual. Di mana buyer ini dia bisa membuka website terlebih dahulu dan login atau mendaftar akunnya. Setelah itu dia bisa melihat barang apa saja yang dilelang di dalam dan memasukkan juga penawarannya. Begitupun juga dengan si penjual, di mana dia bisa membuka website dari lelang online ini dan login terlebih dahulu. Setelah itu bisa mendaftarkan barang apa saja yang bisa dia masukkan. Kemudian dia juga bisa memposting barang apa saja yang ingin dia masukkan di dalamnya. Buyer ini juga kita diharuskan untuk login sebelum bisa membeli barang yang tersedia. Kita dulu lihat di bagian bawahnya. Di sini terlihat barang apa saja yang sedang dalam proses lelang yang akan muncul di sini. Kemudian kita masuk di bagian bawah, jelajahi kategorinya. Bawah. Setiap barang di sini yang dilelang akan disortir berdasarkan juga kategorinya. Kemudian ditambahkan barang baru apa saja yang ditambahkan oleh berbagai seller juga akan diperlihatkan di halaman utamanya. Sebelum itu kita masuk ke daftar login terlebih dahulu. Baik, sebelum itu kita akan masuk ke form loginnya. Karena kita belum mempunyai akun, kita akan daftar dulu terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan username-nya terlebih dahulu. Kemudian ada email, password, dan konfirmasi passwordnya. Di sini kita ada dua kategori, yaitu ada penjual dan pembeli. Kita akan karena di sini saya sudah mempunyai akun, kita akan login terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan akun, yaitu akun pembeli, yaitu admin sel. Passwordnya. Baik, untuk bagian penjelasan lebih lanjutnya, di bagian penjual saya akan serahkan ke saudara Andi Amar bin As, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya di bagian pembeli saya akan serahkan ke Anugrah Sarul Ramadan. Dan yang terakhir, untuk bagian keamanan sistemnya, saya akan serahkan ke Nur Hayati. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang portal penjualan. Di sini kita bisa masuk ke portal terlebih dahulu. Di sini itu kita bisa melihat barang dari akun penjualan yang telah kita buat. Di sini ada barang yang sudah kita lelang. Kita bisa lihat detailnya. Di sini itu ada deskripsi mulai dari nama item atau nama barangnya, terus ada deskripsi item, terus ada harga awal. Ada juga tawaran tertinggi. Terus untuk tanggal mulai lelangnya,
dan tanggal selesai dilelang. Nah, untuk di bagian bawahnya itu ada riwayat tawaran dari sang pembeli atau sang yang orang yang mau menawar. Coba kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini kalau kita ingin membuat lelang baru, tinggal klik di bagian atas. Nah, di sini kita bisa menambahkan mulai dari nama barang, terserah. Terus menambahkan deskripsi dari barang yang ingin kita lelang. Nah, di sini untuk harga awalnya itu kita bisa tentukan. Sekian. Dan untuk harga cadangan itu atau harga amannya adalah opsi harga yang bisa ditentukan oleh penjual. Nah, penjual yang mana ketika ada pembeli yang menawarkan harga di atas atau harga yang sama dengan harga yang dikategorikan tersebut akan masuk ke dalam kategori pemenang sementara atau calon pemenang. Namun ketika ada pembeli yang menawarkan harga di bawah harga aman, maka penjual akan diberikan 3 opsi yang nantinya akan saya jelaskan. Lanjut ke kategori. Nah, di sini ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada kategori busana, ada kategori elektrik, kendaraan, dan perlengkapan rumah. Lanjut ke tanggal. Nah, di sini ada tanggal berakhirnya lelang. Di sini kita bisa tentukan juga tanggal untuk lelangnya. Terus ada gambar. Di sini kita bisa upload gambar dari barang yang akan kita lelang. Contohnya itu seperti barang elektronik seperti HP ini. Nah, ketika sudah selesai, maka kita bisa melihat di sini ada penambahan di lelang yang aktif. Bisa dilihat detailnya seperti yang tadi di input. Balik. Nah, lanjut ke tindakan yang diperlukan. Seperti yang tadi dijelaskan ada 3 pilihan opsi. Nah, di sini itu ada opsi yang pertama itu. Yang pertama itu kita bisa melelang ulang atau membuat lelangnya itu tanggal baru. Karena mungkin ada kendala atau hal-hal yang membuat kita bisa melelang ulang barang itu. Lanjut ke opsi kedua. Di sini kita bisa pilih penawaran karena di sini cuma ada 1 penawar yang melebihi dari harga aman. Kalau misalnya ada 2, berarti kita bisa pilih di antara kedua penawar itu yang bisa dijadikan pemenang. Nah, lanjut ke opsi ketiga. Di sini kita bisa menghentikan lelang. Ini juga tergantung dari kita sendiri yang melelang, apakah kita mau menghentikan lelang ini atau tidak. Nah, kalau kita sudah memilih pemenangnya, maka kita bisa melihat di riwayat lelang. Nah, di sini kita bisa lihat yang Xiaomi tadi, yang sudah tadi dipilih pemenangnya. Terus ada juga yang di samping kiri itu ketika kita melakukan pembatalan atau menghentikan lelangnya. Itu untuk opsi yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan penjelasan dari portal pembeli.
Baiklah, kembali lagi dengan saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ketua dan teman saya yang sudah menjelaskan hal dasar dari program yang kita buat ini. Nah, kita lanjut lagi ke bagian portal pembeli. Nah, untuk portal pembelinya di sini bisa diakses ketika user telah memiliki akun yang berrol atau yang berperan sebagai pembeli. Dan perlu diperhatikan juga, untuk di bagian portal pembeli ini hanya bisa diakses oleh pembeli saja, tidak bisa oleh penjual. Begitu juga dengan sebaliknya, akun pembeli tidak bisa mempost atau memasang barang yang ingin dilelang, harus punya akunnya tersendiri, hanya bisa satu arah. Oke, lanjut saja. Kita masuk ke bagian portal untuk dashboard awal dari pembeli. Nah, bisa kita lihat di bagian dashboard awalnya ini sudah terpampang ya beragam barang yang telah dilelang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari berbagai macam seller yang menjual barang-barang mereka. Setiap barang yang diperlihatkan itu disortir berdasarkan durasi dari lelang tersebut. Bisa kita lihat durasi 26 hari itu berada di paling awal dibandingkan yang 57 hari ini. Lalu ada juga lelang yang telah selesai. Nah, di sini kita akan coba lihat-lihat di bagian, kita coba lihat dulu yang lelangnya sedang berlangsung ya. Saat kita lihat dan tawar, itu kita bisa memasukkan harga tawaran tertinggi berdasarkan harga yang sudah ditentukan di awal. Untuk harga yang ditentukan di awal itu ada di 7 juta dan harga tertingginya saat ini itu 7 juta karena belum ada penawaran terjadi. Namun ketika kita melakukan penawaran, saya akan berikan contoh di sini ya. Saya akan menawarkan di harga 7.500.000. Maka hasilnya nanti akan secara otomatis muncul di bagian bawah. Dan harga tawaran tertinggi pun akan berubah. Untuk syarat penawaran selanjutnya itu mesti di atas harga tertinggi saat itu juga, tidak bisa di bagian bawah. Nah, lanjut, kita lihat lagi bagi tawaran yang setelah selesai. Tawaran yang sudah selesai itu sudah tidak bisa diakses lagi, alias sudah hilang ya. Namun jika ingin melihat riwayatnya, kita bisa lihat ke bagian sini. Nah, di bagian sini kita bisa melihat tawaran-tawaran yang sudah berlalu atau sudah tidak bisa diakses lagi. Sekaligus kita bisa melihat siapa pemenang dari lelang tersebut. Salah satu contohnya kursi Informa ini. Pemenangnya dimenangkan oleh admin buyer kedua. Itu salah satu akun yang sudah saya buat juga sebelumnya. Dengan harga 290.000. Lalu setiap barang yang sudah dilelang di sini itu tentu saja kita bisa cross check ya. Sekaligus kita juga bisa lihat. Nah, jika kita lihat lagi di bagian riwayat ini, kita scroll bagian bawah yang tadi kita praktekkan oleh teman saya, yaitu Xiaomi 14T ini, tulisan Anda memenangkan lelang ini. Itu artinya kita yang memenangkan lelang atau proses lelang tersebut. Nah, untuk melihat hasil lelangnya itu, kita bisa klik pada tombol lelang dimenangkan. Di tombol ini kita bisa melihat riwayat lelang yang sudah kita menangkan dan kita bisa langsung proses. Salah satu contohnya ini yang baru saja kita praktekkan ya. Dimana di sini status pembayarannya masih tertunda. Nah, kita bisa lanjutkan ke proses checkout-nya. Untuk proses checkout-nya di sini kita diminta untuk memasukkan beberapa identitas. Salah satu contohnya di sini ada nama lengkap. Saya akan coba masukkan sesuatu. Terus alamat lengkap. Sekaligus nomor telepon. Ini saya sembarang saja ya. Nah, kita akan selesaikan checkout. Setelah status pembayarannya telah selesai, proses pembayaran ini dilakukan secara tunai ya, bukan non tunai. Jadi kita mesti membawa invoice ini, jadi kita mesti mengunduh invoice-nya terlebih dahulu. Bentar. Nah, di sini sudah ada invoice yang keluar. Nah, invoice lelang ini mesti kita bawa ke tempat lelangnya atau tempat lelang tersebut
mengatur langsung untuk bisa membayar harga yang sudah kita tawar sekaligus mengambil barang yang telah kita partisipasi untuk ikuti. Nah, begitulah secara umum dari alur kerja dari program lelang yang kami buat ini. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan ke anggota saya selanjutnya. Setelah melalui berbagai tahap pengembangan dan perbaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa program ini telah memiliki tingkat keamanan yang baik dan solid. Kami telah menerapkan beberapa lapisan keamanan seperti yang pertama itu ada pencegahan SQL injeksi, di mana setiap interaksi dengan database yang melibatkan input dari pengguna diamankan menggunakan private statement. Pencegahan ini adalah salah satu metode yang efektif untuk menutup celah injeksi SQL. Kemudian yang kedua itu ada keamanan password. Kami tidak menggunakan password dalam bentuk teks biasa. Semua password di-hash menggunakan password underscore hash, sebuah fungsi modern yang aman, dan verifikasi menggunakan password underscore verify. Kemudian yang ketiga itu ada kontrol akses yang jelas. Sistem secara tegas membedakan rules antara pembeli dan penjual. Selain itu ada validasi kepemilikan sehingga seorang penjual tidak bisa mengganggu lelang milik penjual lain. Dengan ini, fondasi keamanan aplikasi kami sudah sangat kuat. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi yang sudah kami bawakan. Untuk salah katanya, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi yang sudah kami bawakan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia memberikan salam saat keselesai.